Saudara, Mazmur 116 ayat 1-9 diberi tema Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Nah, kita memang tidak dapatkan informasi yang jelas tentang siapa penulisnya ya. Tetapi ada indikasi bahwa dia adalah orang Israel. Karena dia sangat dekat dengan pelataran bait suci ya. Misalnya itu di dalam ayatnya yang ke-19, di pelataran rumah Tuhan di tengah-tengahmu ya Yerusalem. Ayat 18, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya di pelataran rumah Tuhan. Jadi jelas dia dari kalangan Israel. Kemudian yang kedua, dia mengklaim dirinya sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang terlibat dalam hal-hal kerohanian ya. Dan sesuai dengan informasi di ayat-ayat awal, misalnya di ayat yang ketiga, kita tahu bahwa orang ini adalah seorang yang bergumul tentang hidup ini. Dia memiliki pergumulan tentang perjalanan hidupnya. Misalnya dalam ayat 3 itu dia katakan tali-tali maut telah meliliti aku. Jadi ancaman tentang kematian itu begitu dekat dengan orang ini dalam perjalanan hidupnya. Dalam rentetan narasi perjalanan hidupnya itu, dia seringkali diperhadapkan dengan maut. Bahkan dikatakan di situ tali-tali maut itu sudah melilit ya. Melilit itu bukan hanya sekedar mengikat, tapi melilit itu adalah berkali-kali diikat ya. Ya, dililit. Nah, itu berarti begitu kental dan begitu dekat dengan dirinya soal maut ini. Kemudian yang kedua, dia juga menyadari bahwa dia adalah orang berdosa sehingga dia berkata di sana bahwa kegentaran terhadap dunia orang mati itu menimpa aku. Jadi ada semacam ketakutan pada kematian. Kenapa? Karena dia tahu itu bukan hanya soal terpisahnya jiwa dari tubuh, tapi ada semacam retribusi dari keberadaannya yang berdosa itu, maka ada ketakutan pada kematian itu, pada maut itu, dunia orang mati itu, yang memang kalau dia sadar bahwa dirinya adalah orang berdosa, tentunya dia akan takut pada penghukuman. Ada pengadilan akhirnya yang akan diterima oleh setiap orang, dan dia takut dengan dunia orang mati itu. Itu yang diakui ya di dalam ayat yang ketiga. Dan juga dalam hidupnya itu sepertinya banyak kesesakan ya, banyak kedukaan yang terjadi dalam hidupnya. Nah, saya secara pribadi itu memang lebih cenderung melihat ini sepertinya Daud, tapi kita tidak bisa memberikan kepastian tentang itu. Dari informasi-informasi ini memang sepertinya lebih dekat kepada Daud, tapi memang kita tidak berani langsung mengatakan bahwa ini adalah Daud. Yang penting dia adalah orang Israel, terlibat dalam pelataran rumah Tuhan, dan juga dia adalah hamba Allah, mengklaim diri sebagai hamba Allah. Dan tentunya pergumulan-pergumulan hidupnya yang penuh dengan dinamika itu, dan itulah informasi yang kita dapatkan tentang siapa penulis. Nah, dia mengungkapkan di sana bahwa meskipun dia menghadapi pergumulan yang sehebat itu, tapi dia tahu bahwa Tuhanlah yang menjadi pembebas baginya. Tuhan sudah membebaskan dia dari semua ancaman-ancaman itu. Makanya dia berani mengatakan di ayat pertama dan kedua, aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suara dan permohonanku. Lalu ayat 2, sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Dia tahu bahwa di dalam menjalani pergumulan hidup ini tidak ada tempat sandaran yang mampu memberikan dia kekuatan, yang mampu mendengarkan dia, menolong dia, menganugerahkan akan kemenangan bagi dia selain daripada Tuhan. Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang mendengar, Tuhan yang menyendengkan telinga. Jadi menyendengkan telinga itu sebenarnya ya itu ada tindakan merendahkan dirinya ya. Kalau kita sendengkan telinga kan seperti ini, kayak ada keinginan untuk mendengar, lalu dia menundukkan sedikit dirinya. Jadi dia tahu bahwa Allah itu seperti itu.
Allah itu adalah Allah yang mau menyendengkan telinganya untuk mendengar seluruh permohonan dan seluruh pergumulan akan kehidupannya itu. Jadi bagi dia Tuhan itu seperti itu. Yang kedua, Tuhan itu juga adalah sebagai pemelihara, penjaga, ya, memelihara dan menjaga. Itu misalnya kita dapatkan di dalam ayatnya yang ke-6. Ayat yang ke-6 berkata, Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Jadi dia tahu dirinya, dia adalah orang yang lemah, orang yang tidak berdaya, orang yang sulit keluar dari pergumulan hidup ini. Tapi dia tahu bahwa ada Tuhan yang penuh dengan belas kasih. Ada Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Ada Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Sehingga Tuhan itu menyelamatkan dia. Jadi orang ini tahu sekali akan pergumulannya ini. Dia tahu bahwa kalau bukan Tuhan ini yang dia percaya ini, hidupnya itu akan berantakan. Hidupnya itu akan kesulitan. Hidupnya itu akan istilahnya putus asa. Tidak ada pengharapan. Dan dia harus terhukum. Dia harus mengalami akan maut itu yang mengancam itu. Tapi dia yakin, enggak, Tuhan itu menyelamatkan aku, memelihara aku, dan dia selamatkan aku. Itu keyakinan yang luar biasa ya. Orang yang berada dalam kondisi seperti itu yang sebenarnya bisa saja jatuh dalam keputusasaan, tetapi dia meyakini akan anugerah Tuhan itu, Tuhan yang menyendengkan telinganya. Tuhan yang mendengarkan seruan permohonannya. Dan dia meyakini hal itu. Yang ketiga, bahwa Tuhan itu bagi dia adalah Tuhan yang memberikan kehidupan. Memberikan kehidupan misalnya di dalam ayatnya yang ke-4. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Lalu di ayat 8 dan 9 dia berkata, ya engkau telah meluputkan aku daripada maut, mataku daripada air mata, kakiku daripada tersandung. Jadi kembali dia ungkapkan keyakinan imannya itu bahwa Tuhan ini membebaskan dia dari kuasa maut, lalu menghapuskan air matanya dan membuat kakinya tidak tersandung. Berarti di sini kita tahu bahwa keterlibatan Tuhan terhadap dirinya itu luar biasa, sangat besar. Ya, keterlibatan Tuhan dalam menjaga hidupnya, memelihara hidupnya, memberikan keselamatan kepadanya luar biasa. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan apa-apa, dia tahu bahwa dia tidak memiliki modal apa-apa, dia tahu bahwa dia tidak memiliki pegangan apa-apa dari dirinya sendiri, tetapi murni karena anugerah Tuhan, belas kasih Tuhan, keterlibatan Tuhan untuk mengasihi dirinya. Sampai dia berkata di dalam ayatnya yang ke-9 itu, aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Jadi dia mengimani dan meyakini akan Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia percayai, yaitu bahwa Tuhan yang penuh dengan kemurahan, penuh dengan belas kasih, penuh dengan anugerah. Sehingga dia sekarang berkata bahwa aku berjalan di negeri orang-orang hidup di hadapan Tuhan. Jadi respons daripada penulis Mazmur ini terhadap belas kasih Tuhan itu bahwa Tuhan sudah berbuat baik kepadanya. Nah sebenarnya nanti kita bisa baca di dalam ayat-ayat lanjutannya, mulai ayatnya yang ke-16 misalnya, ya Tuhan, aku hambamu, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan, engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Ayat 17, aku akan mempersembahkan kurban syukur dan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku di depan seluruh umatmu di pelataran rumah Tuhan. Jadi ada semacam komitmen sekarang bagi dia bahwa karena Tuhan telah berbuat baik kepadaku, maka tidak ada hal yang lain yang bisa dia kerjakan selain daripada memberi hidupnya sekarang untuk dipakai oleh Tuhan, menjadi hamba. Menjadi hamba seperti apa? Mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan dan membayar nazarnya di pelataran rumah Tuhan. Artinya
mengikat sebuah komitmen sekarang di dalam Tuhan, karena Tuhan telah berbuat baik dan dia memberikan hidupnya sekarang kepada Tuhan. Jadi kalau kita misalnya juga menarik akan benang merahnya dengan kehidupan kita, kita tahu juga bahwa sebenarnya kita ada di dalam pergumulan yang sama. Pergumulan kita tentang maut yang menghadirkan penghukuman itu akibat karena dosa kita, maka kita sekarang mendapatkan jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, kita memang mendapatkan keselamatan di situ ya, di dalam kepenuhan karya Yesus Kristus ketika dia datang ke dalam dunia ini, lalu mati di atas kayu salib, dan juga bangkit dari kematian untuk menjamin akan keselamatan kita. Tuhan sudah berbuat baik kepada kita, apa yang kita bisa berikan kepadanya? Selain daripada penyerahan diri menjadi hambanya, saya kira tidak ada yang terbaik selain daripada itu. Beri dirimu untuk dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkatnya di dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.